Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah sekitar 2 bulanan atau lebih kita tidak bertemu, alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan kembali kita bertemu di majelis ilmu meneruskan pembahasan kitab kiat atau adab dan kiat dalam menggapai ilmu, terjemahan dari kitab Al-Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm karya Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullah Ta'ala. Di terjemahan kita akan melanjutkan mulai halaman ketiga dari kitab ini. Dan sepertinya memang kitab ini sudah habis di market. Ini cetakan yang pernah kita beli, cetakan ketiga. Antum cetakan berapa coba? Atau antum nyetak sendiri atau gimana? Ngebajak dong berarti. Ketiga juga. Itu terakhir 2018. Anda nggak tahu kenapa, apakah diteruskan atau tidak, sepantasnya diteruskan ini, karena memang kitab ini baik aslinya di bahasa Arab itu laris keras di Timur Tengah. Di Indonesia sepertinya juga laris keras ya. Jadi sebaiknya memang lebih banyak lagi dicetak. Namun semangat orang-orang kita itu untuk membeli buku berkurang. Membacanya juga berkurang. Jadi ya kadang mikir juga ya mereka mau nyetak, khawatir rugi ya, atau tidak ada donatur yang mensubsidikan percetakan. Ala kulli hal, yang megang kitab original siapa? Cuman antum doang sih ya. Yang tidak megang kitab silahkan keluar. Ini jumhur loh, yang hampir ijma ini ya. Baik. Permasalahan yang kita angkat sekarang adalah mengejar popularitas, menggadaikan kualitas. Ya, dari judul itu sebenarnya sudah termaktub di benak antum kemana arahnya atau apa kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Orang yang mengejar popularitas, maka keniscayaannya adalah dia menggadaikan kualitas dari bidangnya yang dia geluti. Kecuali bidang-bidang yang memang tujuannya populer. Ya. Karena kalau diperhatikan, musisi semakin dia populer, itu semakin kualitas suara dan musiknya bagus, aransemennya. Karena dibantu oleh production house, ya kan? Dan seterusnya ya. Tapi ilmu syar'i nggak gitu, sebaliknya. Semakin antum mencari popularitas, maka ada yang ditumbalkan, yaitu kualitas. Baik kualitas niatnya maupun kualitas konten apa yang dia ucapkan dari ilmu syar'i. Atau bahkan kualitas dari bacaan dia. Gitu loh. Misal, kalau Anda pemateri kajian dan Anda mencari popularitas supaya semua orang Indonesia suka dan supaya diundang dari Sabang sampai Merauke, supaya orang suka sama Anda, apa di antara kontennya menariknya apa? Triknya lucu. Kira-kira bacaan Anda apa? Kitab apa? At-Tadmuriyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, As-Sawa'iq Mursalah karya Ibnu Qayyim, atau Takhwifinan Nar karya Ibnu Rajab? Enggak.
bacaannya majalah humor terbitan 90 ribu. Yang tahu kan, ya orang-orang lama tahu tuh ya. Humor tahun 90-an dulu kan ada tuh. Lucu isinya, tapi banyak yang jorok, ya kan? Gitu. Tontonannya bukan para masyayikh, DKI tontonannya. Ya. Nah, di sini ditumbalkan kualitas. Karena niatnya udah luntur, niat baiknya. Maka kata beliau hafizullah yang maknanya, ini sebenarnya masuk dalam pembahasan niat. Ingin terkenal dan cari popularitas. Ini masuk dalam pembahasan niat. Ingat, apakah anak berikan tanbih, apakah tema ini relevan untuk antum yang seperti nggak bakal jadi ustadz, ya kan? Antum nuntutmu mau jadi ustadz nggak? Atau mau jadi semi ustadz atau setengahnya ustadz, setengahnya akhwat misalnya? Oke, antum mau jadi talibul ilmu aja, mau beramal gitu aja. Tapi relevan nggak ini? Relevan. Karena boleh jadi di antara kita tersusupi niat menuntut ilmu supaya populer di kalangan kantornya. Bukan tidak mungkin. Menuntut ilmu supaya merajai keluarga besarnya. Hanya itu tujuannya, hanya itu. Bukan untuk menasihati keluarga, bukan. Tapi supaya dipandang. Menuntut ilmu, dan ini bisa terjadi supaya punya kedekatan dengan ustadznya, sehingga mungkin bisa lebih kenceng galang donasi atau untuk kepuasan duniawi dekat dengan ustadz. Mungkin. Ya. Ada kalinya orang yang tetibanya atau dekat dengan ustadz tetibanya itu mendadak terkenal karena kedekatan dengan ustadz terkenal, itu mungkin. Maka niatan seperti ini mungkin bukan terhadap dai ada lagi bab sendiri ya sebenarnya ini. Tapi boleh jadi kita dikhawatirkan ada aja setan berusaha untuk menjerumuskan niatan kita. Namun karena sangat pentingnya permasalahan ini, maka harus diuraikan secara independen, tersendiri dalam bab atau bukan dalam bab, dalam sub tema tertentu. Ingin terkenal dan ingin tampil adalah penyakit kronis yang tidak seorang pun dapat selamat darinya kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Ingin terkenal dan ingin tampil karena pengen dipuji gitu loh. Karena pengen dianggap. Ini penyakit. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Sesuatu yang paling terakhir hilang dari orang-orang saleh adalah keinginan untuk berkuasa dan keinginan untuk tampil. Ana ulangi, tolong dipatrikan, disanubarikan kalimatnya. Akhirun nuzulan atau akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin. Sesuatu yang paling terakhir hilang dari orang-orang yang saleh adalah hubbus sultah, keinginan untuk menguasai, berkuasa, wat tasaddur, keinginan untuk tampil. Sesuatu yang paling terakhir hilang dari orang-orang kalbunya orang-orang saleh. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya Syekh Maretan misalnya. Antum mencintai istri antum. Kemudian antum bilang ke istri antum, sayang, sesuatu yang paling terakhir hilang dari hatiku adalah namamu. Misal. Apa kata istri antum? Kadzabta. Enggak lah. Perempuan digituin ya melayang dia. Apa artinya sesuatu yang paling terakhir yang hilang dari kalbu kita? Berarti yang seolah-olah hampir permanen ada di kalbu. Artinya, paham gak maksudnya di sini? Artinya ini ujian berat. Ingin berkuasa, ingin menguasai, dan ingin untuk tampil. Hubbus sultah, hubbut tasaddur. Gimana ikhwan? Menurut antum gimana? Sesuatu yang paling terakhir hilang dari kalbunya orang saleh. Berarti boleh jadi selama ini ada, atau orang-orang saleh ini kepingin apa?
tampil, pengen menguasai, pengen merajai, pengen dianggap, pengen di atas. Dan itu dipelihara olehnya sampai usia tua dan insaf, kemudian mulai berpikir, astagfirullah, selama ini ternyata saya itu ria, selama ini saya itu ujub dan seterusnya. Baru dia menghilangkan keinginan untuk berkuasa dan untuk tampil. Jadi nunggu sampai banyak berpikir dan banyak pengalaman, ternyata banyak kesia-siaan, akhirnya dihilangkan. Itu ya kawan. Jadi sesuatu yang paling terakhir hilang, menurut Asy-Syatibi rahimahullah, sesuatu yang paling terakhir hilang dari orang saleh adalah keinginan untuk sultah, berkuasa. Ya, menguasai majelis. Karena memang merupakan kebanggaan ketika kita bisa berbicara di hadapan banyak orang dan didengar. Dan kadang-kadang ada suatu syai' yang tari namanya, suatu syai' yang tari itu yang datang di momentum berikutnya, tibanya tari di kalbu seorang penceramah, melihat orang-orang pada serius menyimak, mendengar, kemudian timbul rasa semangat karena ujub. Itu bisa terjadi pada siapapun, pada dai, termasuk yang sedang berbicara. Ya, begitu. Jadi merasa nyaman dan senang sekali ketika, dan bangga ketika dia berhasil menguasai mad'u. Gitu. Atau menguasai area tersebut sehingga siapapun yang di area ini harus ke saya dulu. Kalau enggak antum enggak boleh. Bisa seperti itu? Bisa. Hubbus sultah. Ini namanya ihtikarud da'wah. Apa ihtikar, ikhwan? Ihtikar apa? Ihtikar, bukan ihtikar, ihtikar. Ihtikar itu artinya penimbunan. Jadi apa ya namanya? Apa bahasa Indonesia? Barang ditimbun gitu loh. Untuk nanti dia simpan sendiri buat dia. Bukan akumulasi, bukan. Itu mengumpulkan akumulasi itu. Menimbun, dan penimbunannya itu merugikan orang banyak gitu loh. Apa namanya? Monopoli. Yang jawab mana yang jawab? Masya Allah. Antum harusnya tadi di depan harusnya. Iya. Memonopoli. Tapi beliau tidak mengamalkan itu. Mempersilahkan tafadhol Ustaz di depan. Enggak mau monopoli imam. Iya, Masya Allah. Besok-besok semua imam kecuali beliau. Nah, memonopoli dakwah, nggak boleh ngajar. Ya. Kecuali melalui jalur saya. Kalau ana pemimpin pesantren, boleh ngomong gitu karena ada otoritas pesantren. Tapi kalau misalnya bumi Allah yang Allah bebaskan siapapun, kullun ya'malu ala syakilati, maka nggak boleh seperti itu. Kemudian hubbut tasaddur, pengen tampil karena dengan tampilnya itu merasa dihormati, dihargai dengannya. Ini bahaya. Dan memang zaman sekarang itu sulit. Kita punya YouTube, punya Facebook, ini live streaming sekarang. Ya, ini apa ya, hal yang berat sebenarnya. Berat, makanya Anda berusaha menghindari mengetahui ketika lagi kajian berapa orang yang nonton. Karena kalau sedikit sakit hati, kalau banyak ujub. Kan gitu kan? Kalau sedikit misalnya nonton 2. Capek-capek beli kuota. Cuma 2 misalnya. Kalau banyak, wah anak ujub langsung. Tapi ketika melihat antum, Masya Allah semangatnya gini banyak dan tanpa masker, anak makin bangga sama antum. Anak nggak tahu ini di Bekasi apa di Lombok sebenarnya. Kemudian ikhwan, apabila niat seorang penuntut ilmu ingin agar namanya terkenal, ingin selalu disebut-sebut, dan ingin selalu dihormati di mana saja ia berada dan berjalan, dan tidak ada yang ia inginkan kecuali itu tadi yang disebutkan, supaya terkenal, supaya disebut-sebut, supaya dihormati dimanapun dia berada. Kalau itu doang niatnya,
maka ia telah menempatkan dirinya pada posisi yang sangat berbahaya. Nah, sekarang mungkin bukan antum ini kondisi kayak gini, bukan. Tapi antum bisa memupuk hal ini pada anak-anak antum. Gimana caranya? Antum azamkan anak antum masukin pesantren kayak Ustadz Fulan tuh hebat dia. Lulusan pesantren ini, saya masukin anaknya ke pesantren ini, anak saya. Supaya apa? Nah, nanti kamu jadi kayak Ustadz itu ya. Banyak undangan. Undangan di masjid Fulan, musola Fulan, kemudian di sate santri juga, dan seterusnya. Nanti nak kalau kamu tuh kayak Ustadz tersebut, nanti hebat kamu. Di mana-mana disebut hafizahullah. Gitu. Ketika bapak disebut rahimahullah, kamu masih hafizahullah gitu. Kemudian kamu di mana dihormati. Bahkan dicium tangan kamu bolak-balik misalnya. Itu kayak gitu nah. Dan itu banyak orang Indonesia kayak gitu prinsipnya buat anak-anak mereka. Itu salah besar. Terjadi nggak kemudian anaknya akhirnya sesuai dengan keinginan orang tuanya? Banyak yang terjadi akhirnya. Nah, nanti kalau kamu masuk pesantren Al-Quran ini, kamu bakal bisa menguasai 7 langgam dan mempelajari setiap not dari langgam tersebut. Itu nanti kayak Qori Fulan. Iya. Kayak Qori Abdul Qawi misalnya. Syekh Abdul Qawi Al-Tuwaijiri misalnya. Nanti insya Allah melaki suaranya. Ntar orang-orang bakal bersorak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Walau kayak gitu semua. Atau dipuja, didoakan orang-orang. Masya Allah. Nah, kamu pengen gak jadi kayak gitu nah? Anaknya juga senang popularitas. Akhirnya ini masuk ke dalam hubbus sultah wa tasaddur. Cinta terkenal dengan popularitas, pengen tampil. Padahal gak ada isinya. Cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahaya hal ini dengan mengetahui satu sabda Nabi SAW. Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi thalathah. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ada 3 orang. Kemudian salah satunya kata Nabi SAW disebutkan 3 diantaranya wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang pria, laki-laki atau manusia lah, hamba Allah. Ta'allamal ilma, belajar ilmu agama, ini belajar dia. Wa 'allamahu, mengajarkan ilmu agama, mengajarkan. 2 amal mulia, belajar dan mengajarkan. Tambah yang ketiga, tambah. Lalu waqara al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, artinya dia bagus bacaan Al-Qur'annya. Bagus bacaan Al-Qur'annya. Masya Allah. Itu kira-kira kalau antum punya anak gadis itu pengen dinikahin sama siapa, ikhwan? Ada seorang alim, muallim, qari. Antum baca Al-Qur'annya, antum nangis. Nangis bukan karena jeleknya bacaannya, tapi nangis karena syahdunya, Masya Allah. Antum dengar dia ngejelasin, dengar atau ustadz ini menjelaskan perkara, antum terkagum-kagum sampai antum ceritakan ke bini antum. Dan antum kemudian teaserkan dan provokasi putri antum supaya menikah dengannya. Misalnya begitu. Dihadapkan kemudian dengan satu ikhwan yang dia biasa, tukang cilok biasa, yang penghasilannya itu bikin kita berlindung kepada Allah. Kira-kira antum merasa lebih selamat dengan siapa? Logikanya kan dengan ustadz ini. Mapan, alim, qari. Daripada misal mapan nggak menjalankan pekerjaan sama sekali. Tukang ini disuruh imam sholat, menggap-menggap. Nah, udah, logikanya gitu. Tapi boleh jadi bahwasanya alim qari inilah yang paling pertama masuk neraka. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihamparkan kepada dia kenikmatan. Sehingga ia mengetahui dan mengenal kenikmatan itu dengan jelas. Maka belajar ilmu syar'i, kemudian mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an dengan baik itu semua nikmat sekali, Masya Allah. Antum pernah melihat gak ada orang belajar ilmu syar'i, mengajarkan ilmu syar'i, populer,
dan rajin mengisi kajian, kemudian baca Al-Quran, kemudian endingnya bunuh diri, gantung diri. Nggak ada, karena nggak ada yang stres, karena enak. Oke, sebagian dari pihak mengatakan kalau antum seorang ustadz, alim, dan antum bisa baca Quran bagus, rezeki itu ngalir begitu saja. Itu anggapan banyak masyarakat, dan memang begitu. Imma itu karena berkahnya hidup dia, imma itu karena fitnah. Itu terserah, tergantung dengan niatnya ustadz ini, mau apa. Kalau misalnya dia memang enggak mencari dunia dari itu, Allah jaga kehidupan dan pencahariannya. Tapi kalau dia nyari itu, total nyari itu, ilmu dan Quran untuk itu, untuk dunia, untuk duit, Allah kasih. Tapi fitnah buat dia. Nah, kemudian, maka dikatakan kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah kamu amalkan dari itu semua? Apa yang kamu perbuat dengan itu semua? Maka dia bilang, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu." Ya Allah, saya telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya telah membaca Al-Quran fika, fi sabilika, yaitu di jalan engkau ya Allah. Syuf, lihat di sini antum. Lihat di sini. Ini di hadapan Allah loh. Di hadapan Allah Sami' Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di hadapan Allah sempat ngomongnya kayak gini gitu loh. Paham ya? Kita ini kalau misalnya ngapusi ya, kalau bahasa Melayu yang ramput, berdusta di hadapan orang yang kita anggap kewibawaannya ada, itu kita mau berdusta, baru menatap matanya aja kita udah gelagapan. Ya enggak? Jangankan ke orang itu, misalnya kita polisi ya, ada apa, kita naik motor, ternyata ada razia, terjadilah getaran cinta, kemudian ya ditanya, coba mana STNK-nya? Antum nggak bawa STNK, antum nggak punya STNK misalnya, motor ini nggak ada STNK-nya. Imma antum bilang ketinggalan di rumah dan itu bohong, atau antum bilang antum nggak punya, nah itu hak, dua-duanya tetap antum kena juga sama polisi itu. Tapi antum mau bohong nggak kira-kira? Berani nggak bohong? Nggak berani. Ada di rumah bohong, padahal nggak punya. Ketika antum sudah berani bohong di depan pemilik otoritas seperti itu, berarti ini menunjukkan kedustaan antum ini berkualitas ini. Artinya antum mungkin sudah biasa berdusta, terasah untuk itu. Kenapa anak kecil disukai sama semua orang? Anak balita. Ya, kalau udah kayak antum nggak ada yang suka ya kon. Sebel semua orang. Anak balita. Kenapa ya kon? 1 sampai 5, 0 sampai 5. Kenapa? Apalagi lagi unyu-unyunya tuh 1 tahun 2 tahun. Cakep banget itu sampai cubit-cubitin. Kenapa? Karena polos. Kenapa polos? Karena balita tidak bisa berdusta. Nggak bisa. Makanya semuanya suka gitu. Adapun yang udah seperti yang sedang duduk di sini, ya itu mah Allah musta'an itu. Ya, nggak bisa berdusta balita, nggak bisa berdusta. Oke, ketika kita tanya, kamu gini ya, salah dia, usia 5 tahun, salah, gemeter dia, takut, nggak bisa bohong. Beda dengan orang kalau udah biasa bohong dan udah biasa makan makanannya haram. Antum pernah lihat misalnya di layar 46, apa namanya itu yang 46 siap, apa yang kayak di Depok itu loh. 46 itu mah racing. 46 86 ya, 86 ya. 2 lagi jadi salep itu ya. Kemudian di mana-mana lah pokoknya antum temui mereka lagi razia, para polisi itu ya. Temuan orang muda malam-malam, banyak yang santai.
Ngapain? Kamu ngapain sih? Wah, polisi udah keras ini nyantai aja. Padahal bohong. Kok bisa dia santai kayak gitu gitu loh? Bisa dia berpura-pura. Kenapa? Berarti udah kebiasaan bohong nih. Begitu juga dengan orang ini, kawan. Allah yang tanya loh. Allah yang tanya. Apa yang kamu amalkan itu dengan itu semua? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Masya Allah. Enak ngomongnya. Apa kata Allah? Kadzabta. Itu yang kata istri antum juga tuh. Kamu telah berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liqala 'alim. Tetapi engkau mempelajari ilmu tujuannya supaya dipanggil alim, disebut alim. Ini nggak mesti dengan bahasa alim gitu, nggak mesti. Disebut ustadz, ya, dan dengan segala model sebutan-sebutan yang diinginkan oleh orang ini ketika belajar. Makanya ketika kita mendidik anak kita yang lagi di pesantren terutama, bilang ke dia, nah, kamu jangan membayangkan dirimu diagungkan sama orang ketika nanti jadi ustadz. Ya jangan, tapi bayangkanlah bahwasanya kamu akan menghadapi beban umat yang akan dipinta pertanggungjawaban di akhirat. Akan ditanya sama Allah. Gituin. Jangan diiming-imingin. Nah, ntar kamu kalau udah lulus pesantren ini, ntar kamu ke Madinah. Pas sudah sampai Madinah, itu nanti pulang bawa parfum, air zam-zam, dan seterusnya. Ntar kasih ke sini biar ibu dagangin gitu. Ini ibunya pedagang. Atau nanti kamu udah lulusan Madinah, nanti habis itu kamu bakal luar biasa nanti. Banyak yang ngundang kamu. Lihat tuh Ustadz Fulan. Ustadz Fulan, jangan kayak Ustadz Fulan yang naik motor Supra itu. Dan dulu kayak gitu terus. Enggak, Ustadz Fulan. Mobilnya itu apa? Ya, disebut-sebutkan dunia ini. Kalau anaknya terbius dengannya, ini sama dengan orang tua menjerumuskan anak ke neraka. Jadi jangan didik di situnya. Maka liyuqala alim supaya kamu dipanggil ustaz. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari. Engkau membaca Al-Quran supaya orang itu menyebut, ini nih qari fulan nih. Ustaz fulan nih. Iya. Belajar langgam. Untuk apa? Diundang sana sini. Kemudian nanti terjadi fitnah ya kan kalau kayak gitu. Dan ini terjadi happening di sebagian pesantren yang fokus di masalah qiraat pembacaan langgam. Kalau nggak percaya tuh datang aja tuh ke sana itu. Gitu. Sama do re mi fa sol la si do itu kan langgam itu kan aslinya dari sana. Nah kemudian ilmu nggak ada, entar diundang sana sini. Ada orang mau jual rumahnya. Supaya jualannya laris, undang santri-santri pesantren supaya bacain Al-Quran. Itu banyak kayak gitu. Banyak, karena Anda waktu di Kalimantan dulu dakwah, pernah kayak gitu dan Anda kaget. Ada di Kalimantan, dua orang di Kalimantan, di Pontianak tahun 2005 dulu. Jadi ada pesantren tradisional, sekarang udah salafi pesantrennya. Salah satu basis salafi Pontianak sekarang. Dulu sufi khurafat, orang-orang yang bisa terbang gitu, jangan-jangan itu. Iya. Suatu ketika ada warga mana gitu di kecamatan mana jauh lah pokoknya, Anda nggak tahu itu kan, Anda waktu itu masih 2005. Kita tuh diundang buat baca Al-Quran. Anda kan lulusan Al-Irsyad, Anda nggak ngerti gini-ginian. Anda nggak kirain baca Al-Quran berarti kita ya disuruh baca Al-Quran. Baca ya ibadah gitu loh ya. Oke, dan teman-teman ini sufiin ahli mutasawif semua ini, sufi semua, mereka ahli tarekat semua. Kita pun bertiga atau berempat itu datang ke rumah tersebut. Bagus juga rumahnya nih. Diundang buat baca Quran gitu. Gimana nggak kepikiran? Berarti ustaz-ustazan nggak pernah ngajarin gini perasaan. Ternyata kita disuruh baca Al-Quran di situ bareng-bareng satu-satu. Bareng-bareng aja udah baca gitu. Pemiliknya ngopi di luar gitu. Terus anak tanya, bang, anak sama rekan kan sama-sama ustadz gadungan sih sebenarnya. Bang, ini kita ngapain terus? Lu baca aja Ustaz. Udah gitu doang. Baca aja, kalau misalnya mau istirahat, udah keluar aja lu ngopi-ngopi ngerokok gitu.
Kok gini ya? Ini ngapain? Kita baca di sini ngapain? Supaya rumahnya laris. Kayak gini sih gitu kan kata. Bingung gitu loh. Dan itu banyak kemudian dipesan diundang. Abis setelah itu dapat amplop. Anda lupa amplopnya ketika itu berapa? Lupa. Ya, tapi lumayan sih. Itu berarti 15 tahun lalu, ikhwan. Iya dapat dari situ. Terus dapat undangan dari pernikahan kan? Biasanya kan disuruh baca 2 ayat. Ayo sok, ayat apa satu? Pertama, surat An-Nisa ayat pertama dan surat Ar-Rum ayat keberapa lupa. Ini yang bisa menjawab berarti sering nikah ini. Atau sering menghadiri mungkin. Iya. Cukup baca 2 ayat itu berapa? 500.000, 1 juta. Masya Allah, enak banget hidup ya. Cukup baca gitu. Dengan wa min ayatihi dan seterusnya sampai akhir. Cukup begitu aja. Sadaqallahul azim. Selesai. Dibayangkan berapa nih amplopnya nih. Awas lo ya kalau mewah kayak gini cuman berapa doang, awas. Bakalan tahdir orang-orang supaya jangan kemari lagi gitu. Bisa begitu ya kawan, nyatanya bisa berubah. Lihat di sini qira'atul Quran. Qara'atul Quran liyuqal huwa qari. Panggil qari fulan. Undang qari fulan supaya membacakan kita pada Al-Quran diimimi kemudian kemewahan dunia. Nauzubillah min dzalik. Faqad qil. Dan telah dikatakan begitu. Oh, ini Ustadz fulan. Ini qari fulan. Thumma umira bih fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian akhirnya apa? Diperintahkan kepadanya agar dia diseret di atas wajahnya. Jadi diseret di atas wajahnya. Wajahnya di dasar, wajahnya di bawah. Kenapa begitu ya kawan? Karena wallahu a'lam, karena ketika dia di dunia mukanya lah yang tampil. Sekarang dihinakan mukanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjaga diri anak dari hal-hal seperti ini dan juga antum semua. Lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Dalam hadis lain disebutkan, ya na'ayal arab akhwafu alaikum asyirk wasyahwatul khafiyah. Allahumma musta'an. Wahai bangsa Arab, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik dan syahwat yang tersembunyi. Allahu akbar. Ibnu Al-Athir rahimahullah mengatakan, syahwat yang tersembunyi adalah keinginan agar manusia melihat amalnya. Allahumma musta'an. Ini berat banget ini. Ana pernah di media sosial ada seorang ustadz yang mungkin beliau menulis itu bukan untuk menjadi orang tertentu atau dai tertentu, tetapi ana merasa kena banget. Ana tidak perlu menyebutkan nama beliau yang jazahullah khairah, yang sangat baik dalam menulis itu, simple. Yaitu ada dia apa beliau kira-kira menulis begini, kira-kira. Ustadz tersebut nggak begitu terkenal. Tapi semoga nama beliau terkenal di langit. Kata beliau, ada kalanya seseorang tersenyum senang melihat poster-poster dakwahnya tersebar di media sosial. Namun senyum itu berhenti ketika dia dihisab di hari akhir. Wa hussila ma fis sudur. Dan terbongkarlah apa yang ada di dalam dada dari syahwat khafiyah. Persis syahwat khafiyah dia bilang. Jadi Anda membaca ini teringat dengan status beliau hafizullah. Terbongkar apa yang di dadanya dari syahwat khafiyah, yaitu syahwat yang tersembunyi, yaitu kebanggaan, kesenangan duniawi karena terkenal, karena amalnya dilihat dan seterusnya. Itu Anda membaca itu sejujurnya terpukul Anda dan merasa wallahu a'lam, merasa dan semoga tidak. Semua ta'lim Anda sebelum Anda membaca status itu, semua taklimannya tidak ada nilainya di sisi Allah, merasa gitu. Anda merasa gugur semuanya. Ya semoga tidak. Tapi memang syahwat khafiyah itu hanya Allah yang betul-betul tahu. Bahkan kadang manusia sendiri pun sebagai pelakunya nggak sadar kalau dirinya itu terkena penyakit syahwat khafiyah. Dan syahwat khafiyah itu nggak mesti tentang popularitas, ikhwan. Nggak mesti tentang di depan umat, nggak mesti. Bisa jadi di depan lawan jenis.
Bahkan bisa jadi di depan ikhwan yang temannya, bisa jadi. Kita nggak tahu orang masing-masing Allah Ta'ala berikan fitnah di syahwat khafiyah ini. Maka tidak ada satupun dari satu jiwa di dalam majelis kita ini yang merasa selamat dari ujian ini. Nggak boleh. Harus menyeleksi dan mentahqiq dirinya dan mentadqiq nazar terhadap dirinya. Benar-benar mendetailkan pandangan terhadap dirinya selama ini. Banyak amalan kebaikan itu buat siapa sebenarnya? Gitu loh. Buat ridho siapa gitu. Ya, ini syahwat, namanya apa syahwat apa? Syahwat khafiyah itu yang paling Rasulullah SAW khawatirkan terhadap kita. Berarti bukan perkara yang remeh ini. Syahwat yang tersembunyi adalah keinginan agar manusia melihat amalnya. Nah, kalau misalnya antum pengen orang melihat amal antum, ini relatif. Ada sebab. Ada berapa sebab? Mungkin karena antum pengen mencontohkan supaya menjadi sunnah hasanah. Dan itu bagus. Atau supaya orang memuji antum dan menganggap antum seorang kaya, tajir, seorang yang dermawan, seorang yang bakti, dan seterusnya. Kalau itu berarti antum cari pandangan manusia. Suatu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat kerumun orang sedang berjalan di belakang Ubay bin Ka'ab. Maka Umar pun menghardik Ubay seraya berkata, "Kuffa'an hadha." Stop this. Apa arti stop this? Berhentilah dari hal seperti ini. Jadi Umar bin Al-Khattab melihat kerumunan orang berjalan di belakang Ubay bin Ka'ab. Maka kata Umar kepada Ubay, "Kuffa'an hadha." Berhenti dari hal-hal seperti ini. Fa'innaha fitnatun lil matbu'i madhallatun littabi'. Sesungguhnya hal seperti ini menjadi fitnah bagi orang yang diikuti dan menjadi kehinaan bagi orang yang mengikuti. Ini juga seperti dihikayatkan perkataan Ibnu Mas'ud juga. Suatu ketika Ibnu Mas'ud berjalan, tiba-tiba ada beberapa orang yang mendatanginya dan berjalan sebaris dengannya. Ya kayak misalnya Ustadz nih lagi jalan nih, antum datang, kayak bekhair satu gitu. Ada satu lagi datang. Sentral ngobrol, jadi Ustadznya di sentral di tengah. Maka Ibnu Mas'ud berposisi seperti itu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalian ada urusan apa sama saya? Kata Ibnu Mas'ud. Enggak, kami cuma pengen ngobrol aja sama engkau, wahai Ibnu Mas'ud. Maka apa kata Ibnu Mas'ud ini? Ruhu, pergi kalian. Pergi kalian. Masuk, pergi kalian. Sesungguhnya ini fitnah untuk, ini kenapa ini? Hah? Sesungguhnya ini fitnah untuk matbu', untuk saya yang diikuti, jadi fitnah nih kayak gini nih. Dan ini menjadi kehinaan bagi tabi' orang yang mengikuti. Ana terfitnah dengan antum di samping-samping ana, dan antum tuh terhinakan sebenarnya dengan ngekor sama ana. Gitu. Jadi kalau nanti antum melihat misalnya ana lagi naik motor, ya, antum jangan nyamperin pakai motor lain kemudian kongko bareng gitu ana di tengah-tengah. Ana nggak mau, ana malu soalnya Supra motornya antum lebih bagus. Ya, antum pakai NMAX, semua NMAX, ana Supra sendiri. Banding ana di belakang kayak gini, bikin malu ana aja nih. Tauna jalan atau seorang ustadz jalan antum hampiri. Kalau antum hampiri tanpa niatan apapun, ini mungkin boleh. Tapi kalau menghampiri berkerumun kemudian membuat dai tersebut akhirnya apa? Ujub. Lihat saya banyak orang yang suka, lihat saya banyak pengikutnya, followernya di dunia nyata. Ini ujub. Ini berbahaya sebenarnya buat. Walaupun belum tentu juga ustadz tersebut jangan tuduh gitu juga. Jadi ada ustadz yang diikuti sama panitia ke mobil, ini ustadz ujub nih, harusnya jalan sendiri. Ya nggak gitu juga, kalau jalan sendiri nanti diculik gimana? Ya, maka nggak bisa kita tuduh langsung begitu orang ustadz fulan kayak gitu, nggak mesti. Mungkin memang kebutuhan untuk dijaga sama orang-orang dari fitnah, ya apalagi zaman-zaman sekarang ya. Seorang hamba yang bergembira dan senang dihormati orang lantaran ilmu yang dimiliki dan amal yang dikerjakannya,
Masya Allah, maka ini menunjukkan adanya sifat riya, ingin dilihat orang lain, dan sum'ah, ingin namanya disebut-sebut oleh orang. Barang siapa memperlihatkan amalannya karena riya, ya, jadi ini ada taqyid, yaitu karena riya. Ada orang menampakkan amalan bukan karena riya, ada. Mungkin menampakkan amalan karena ingin menjadi apa tadi? Sunnah hasanah, supaya diikuti sama orang lain. Itu boleh, bagus, bahkan bagus sekali. Tapi ini menampakkan atau memberikan amalan karena riya, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkannya kepada manusia suatu saat nanti. Baik memperlihatkannya di dunia maupun di akhirat. Dan lebih ngeri lagi di akhirat. Man ra'a ra'allahu. Ra'ahullahu. Man samma'a samma'ahullahu. Siapa yang muria, maka Allah akan tampilkan nanti. Siapa yang niatnya sum'ah, maka Allah Ta'ala akan perdengarkan dia. Ya. Minimal di dunia itu orang-orang yang ria, walaupun banyak pengikutnya, akan ada kelompok-kelompok yang saleh yang sangat benci dengan orang ini karena ada yang janggal dari orang ini. Akan terasa. Akan terasa, ikhwan. Jadi jangan kemudian antum berhasil menyembunyikan ria. Terus banyak orang yang husnudzan sama antum. Jangan pernah menyangka antum selamat dari pengetahuan Allah Ta'ala tentang apa yang di qalbu antum. Jangan menyangka bahwa semua orang memang menyukai antum. Gak banyak sebenarnya yang mengetahui atau berprasangka buruk terhadap antum karena riaknya antum. Gitu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, dan barang siapa memperdengarkan amalannya, maka Allah Taala akan memperdengarkan amalan kejelekannya kepada manusia. Jadi siapa di antara kita yang beramal soleh kemudian pengen diperdengarkan nama kita dengan amal soleh tersebut? Oh, tersebar itu. Antum ahli sedekah, antum imam, antum kalau ngaji bikin orang nangis, antum dan seterusnya. Dan antum memang tujuannya itu. Suatu saat pada waktunya akan Allah hancurkan nama antum dengan caranya Allah Ta'ala, dengan kisah aib yang ada pada diri antum. Jadi siapa yang mengejar pendengaran dan lisan orang, maka ketahuilah pendengaran dan lisan orang itu suatu saat bisa berubah menjadi buruk buat antum. Rasulullah SAW bersabda, man sama'a sama'allahu bih, wa man yura'i, atau dalam redaksi man ra'a, wa man yura'i yura'illahu bih. Siapa yang memperdengarkan, menyiarkan amalannya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Dan barang siapa beramal karena riya, maka Allah akan membuka niatnya di hadapan manusia pada hari kiamat. Dan bisa jadi di dunia juga. Para ulama salaf rahimahumullah adalah manusia yang paling jauh dari rasa ingin terkenal dan ingin tampil atau cinta popularitas. Di antaranya Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, ketika menyebutkan tentang biografinya, Syu'bah mengatakan tentang Ayyub, tentangnya. Ayyub berkata, "Dzukirtu wa la uhibbu an uzkar." Aku disebut-sebut, dipuji, padahal aku tidak suka disebut-sebut. Beda sama kita ya. Kalau kita disebut-sebut, suka kita. Kalau beliau disebut-sebut, dipuji-puji, nggak suka. Syu'bah juga mengatakan, "Rubbama dhahabtu ma'a Ayyuba li hajah, fala yada'uni amshi ma'ah, wa yakhruju minha huna wa huna, likai la yuftana lah." Aku pernah pergi bersama Ayyub As-Sakhtiyani untuk suatu keperluan. Ia pun tidak membiarkan aku berjalan bersamanya. Dia keluar dari sini dan di sini supaya ia tidak dikenali. Ngerti nggak maksudnya, kawan? Syu'bah di sini Syu'bah bin Al-Hajjaj, ulama hadis terkemuka pada masa tersebut, sebagaimana Ayyub As-Sakhtiyani juga. Tapi Ayyub As-Sakhtiyani ini memiliki keutamaan beliau tidak mau dikenal orang bahwa itu beliau. Ya, bukan berarti Syu'bah nggak begitu, bukan. Tapi Syu'bah menceritakan, lihat itu Ayyub, masya Allah. Dia nggak mau dikenal sama orang, padahal dia alim kabir dalam ilmu hadis. Ayyub As-Sakhtiyani. Ya. Begitu ikhwan, kalau misalnya antum seorang yang populer di kalangan RT, RW atau kecamatan atau daerah atau bahkan Nusantara misalnya, kalau bisa antum nggak memperkenalkan diri, itu afdol. Sehingga orang memperlakukan antum sebagaimana perlakuan orang terhadap keumuman orang, bukan terhadap orang yang spesial, sehingga tidak menimbulkan wujudan. Itu melatih diri kita, ikhwan. Kadang seorang yang terkenal itu, ya, udah sering tampil di layar, baik TV maupun YouTube dan seterusnya, dan
subscribernya Masya Allah banyak, followernya banyak. Kemudian ke suatu tempat, ya, misalnya public place, contohnya apa? Contohnya apa ya, kawan? Hah? Bandara. Ya, ke bandara kan? Banyak orang tuh lewat ya. Saya sambil bawa apa? Koper tuh. Hah? Koper umroh apa ya? Sambil bawa koper umroh. Ya. Ya. Iya, nama PT-nya Muharram Haram Makruh ya. Ya. Dan bawa koper. Wah, terus habis itu itu. Ada suara-suara gitu. Itu loh, itu siapa itu? Ih, kayaknya pernah denger dia. Seneng nggak? Wah, seneng. Mulai orang menyadari. Itu loh. Ya, Masya Allah. Mulai orang kemudian mulai menoleh. Dia memang tetap stay cool lah. Jangan norak lah, jangan baik, jangan ngeliatin mereka. Biar mereka. Tapi sambil menikmati popularitas. Ya. Itu tuh kayak gitu tuh orang. Ya. Kemudian ketemu sama petugas. Atas nama siapa, Pak? Dalam hati, lu nggak kenal gua loh. Mulai kan? Ini berarti selama ini apa? Hubbul zuhur. Hatta sampai selevel ustadz misalnya. Ya. Sasat foto sama sat. Nah, foto mana? Foto sama ikhwan, nama ikhwan pengajian. Foto mas. Ya. Seneng kalau misalnya ada ikhwan ngajak dia foto. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngajak dia foto, sebel dia. Kok nggak ada yang ngajak anak foto bareng ya? Iya, ada kayak gitu. Anak pernah ajaib. Anak waktu itu anak nggak sakit hati beneran, tapi anak justru ngeri. Dan antum nggak perlu tahu siapa ustadznya. Anak pernah mengisi suatu daurah orang-orang kaya. Orang-orang kaya, bukan kaya orang-orang, tapi orang-orang kaya. Itu mereka diantara ada mantan artis. Dan ada yang masih berstatus artis dan akan menjadi artis terus gitu. Ada. Musisi yang ketika di daurah berharap menjadi mantan musisi, sekarang update-nya masih aja kayak gitu, ada. Anak bersama seorang ustadz. Anak nggak menjalankan ustadz ini, enggak, tapi anak khawatir terhadap diri anak. Kita makan di restoran, anak beserta ustadz ini. Masya Allah. Orang-orang restoran tuh mengenali beliau, Masya Allah. Enggak anak. Anak bukan siapa-siapa. Maka kemudian mereka minta foto. Melalui timnya beliau. Disampaikan kemudian. Maka para koki apa tuh yang bawa makanan tuh, ya. Pokoknya pegawai restoran mewah itu di hotel tersebut, itu mereka berfoto bersama ustadz satu-satu. Satu misalkan boleh, tapi asal jangan perempuan. Boleh, oke. Ngeliatin. Ya, Anda memang berpikir, kenapa ustadz itu doang yang diajak? Anak kok enggak gitu? Enggak. Iya, berpikir secara manusiawi gitu ya. Maksudnya kan, sama beliau kan sama-sama ustadz pemateri juga. Kenapa cuma beliau? Kemudian disinilah fitnahnya. Disinilah fitnahnya. Ini mengerikan ternyata. Oh, Masya Allah. Dan itu cuma foto-foto, bukan untuk masalah apa-apa, cuma kenangan doang. Nggak ada masalah apapun, cuma kenangan doang. Oh, ternyata disinilah fitnahnya. Kemudian kalau misalnya sudah seterkenal itu, maka semua orang akan menatapnya. Ini kenapa ini, kawan? Sepertinya emang Anda disuruh udahan ini. Anda pikir sampai sini aja kayaknya. Anda juga nggak mau terlalu malam ini. Hah? Mungkin cukup sampai sini aja kali ya. Kawan. Kenapa dilanjutin? Kenapa dibetulin? Udah cukup aja tadi, udah selesai kan. Jangan nambah-nambah lah, udah. Oke, begitu Ayub dan Syu'bah bin al-Hajjaj. Jadi nggak pengen kalau Ayub As-Sakhtiyani hidup sekarang, mungkin tempat yang paling beliau jauhi, semua tempat beliau jauhi. Iya. Hamad mengatakan kuntu amshi ma'ahu, yani Ayub, fayakhudhu fi tariqin inni la a'jabu kaifa yahtadi laha firaran minan nasi an yuqal hadha Ayyub.
Aku pernah berjalan bersama Ayub. Ini kata Hamad, salah satu ahli hadis juga. Tetapi Ayub malah mengambil jalan yang membuatku benar-benar heran. Loh, kok sampean malah lewat sana tuh loh, lewat sini loh. Kenapa kok sampean kayak gitu? Maka ternyata ia melakukan itu karena menghindari orang-orang yang nanti takutnya orang itu kan mengatakan, tuh Ayub tuh Ayub, Syekh Ayub gitu. Ya, seperti itu. Itu berbeda dengan kita kalau terkenal. Ada jalan sepi, cari yang macet. Ini bahlul namanya ini orang. Supaya apa? Itu loh artis sinetron itu loh yang ku menangis itu loh. Ya, kan gitu. Masya Allah. Bishr bin Al-Harith mengatakan, mattaqallaha man ahabba syuhrah. Tidaklah bertakwa kepada Allah orang yang mencintai popularitas. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, uridu an akuna fi syi'bin bi Makkah hatta la u'raf wa qad bulitu bisyuhrah. Masya Allah. Aku ingin banget tinggal di suatu bukit kampung di Mekah. Sampai aku tidak ada yang kenal, tidak ada yang mengenaliku di sana. Sungguh aku telah diuji dengan popularitas. Aku telah ditimpa musibah yaitu syuhrah, popularitas. Jadi popularitas itu adalah musibah sebenarnya, kawan. Antum bandingkan waktu antum belum terkenal dan ketika antum terkenal. Ketika antum belum terkenal, kemana-mana bebas nggak? Bebas, nggak ada orang peduli sama antum. Iya, sampai antum jatuh di motor pun nggak. Jatuh ya, kalau jatuh lah gitu. Tapi ketika antum terkenal, jangankan antum jatuh, antum bersin aja itu udah diliatin orang. Udah gitu lagi flu lagi. Langsung ada ingusnya kan ya? Bingung kan? Karena apa? Orang pada ngeliatin. Itu jadi antum terkekang dengan popularitas itu. Jadi jangan kira orang-orang yang populer mereka bahagia. Sebenarnya mereka itu bahagia karena dunianya. Tapi secara batin mereka tersiksa dengannya. Apa siksaan itu? Azab tersebut. Azab popularitas adalah di mana-mana orang mengomentarinya, melihatnya. Begitu. Kecuali kalau Allah rahmati antum, popularitas yang baik. Karena keilmuan dan antum tawadhu' dan antum berusaha menghindarinya, maka insya Allah Allah jaga nama antum. Tatkala berita sampai kepada Imam Ahmad bahwa orang-orang mendoakan kebaikan untuknya, maka beliau berkata, waduh ini ketempelan sama ini nih, apa doanya tuh? Hah? Dibaliknya. Coba sebelah. Syukran. Laitahu la yakunu istidrajan. Aku berharap itu bukan istidraj, kebaikan yang memperdaya. Ya Masya Allah. Jadi seorang imam ketika ada yang memujinya, mendoakan kebaikan untuknya, dia bilang, mudah-mudahan itu bukan suatu istidraj, yaitu kenikmatan yang membuat saya terperdaya. Karena istidraj itu adalah terperdayanya seseorang dan maksiat selagi terus-menerusnya kenikmatan, itu istidraj. Ya, pernah pada suatu hari beliau, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, berkata pada seorang muridnya ketika dikabarkan kepada beliau bahwa orang-orang memujinya. Saya Abdul Qawi, jazakallah khair. Maka kata beliau, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kata Imam Ahmad, idza arafa ar-rajulu nafsahu fama yanfa'uhu kalamun nas. Ini kalimat bagus banget. Wahai Abu Bakar, kalau seseorang telah mengenal dirinya seperti apa, maka tidak akan bermanfaat baginya ucapan manusia. Ini kaidah penting banget, ikhwan. Ya, baik ini dalam urusan kebaikan diri antum ataupun keburukan antum, aib antum. Jadi orang kalau banyak muji dan antum tahu aib antum, kenal diri antum, seberapa aib antum di kesendirian, maka pujian mereka itu nggak bermanfaat. Ini di sini ada tulisan sama pemilik kitab nih. Alwi, jangan tidur, ini kitab antum lagi anak tahdzir antum gimana kameramen anak masa tidur ini? Wah, ini perlu ditahdzir ini. Saking tidak cinta popularitas, dia
tidur karena nggak mau hubbudz zuhur, nggak mau tampak gitu, nggak mau. Tawadhu banget ini. Ini tulisan antum dari mana? Dari quote-nya dari ana ya bukannya? Oh, Masya Allah, anak-anak nih. Tatkala kita mendapat pujian dari manusia, kemudian kita mengingat dosa kita atau maksiat kita, maka sungguh tidak bermanfaat pujian tersebut untuk kita. Maka ingatlah dosa dan maksiat kita. Gitu. Jadi pujian orang gak bermanfaat ketika kita mengingat ini diri kita tuh punya banyak dosa. Gitu. Jadi ketika orang muji kita, coba ingat dosa antum. Malu antum. Dan sebaliknya juga, kalau orang mencela dan antum tahu diri antum tidak sesuai dengan celaan tersebut, maka jangan anggap khalas. Lanjut aja istiqamah. Jadi idza arafa ar-rajulu nafsahu fama yanfa'uhu kalamun nas. Dan pada suatu hari beliau juga pernah berkata kepada seorang yang menyampaikan bahwa orang-orang mendoakan kebaikan untuk beliau. Maka kata beliau apa? As'alullaha an la yaj'alana mura'in. Saya memohon kepada Allah agar tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang berbuat riya. Begitu ikhwan. Ya. Ya, sampai situ aja insya Allah materinya, karena memang sudah sampai situ insya Allah ya. Ada pertanyaan sampai sini, ikhwan? Tidak ada? Ya, kalau kita tanya diri kita masing-masing aja tentang bab yang tadi kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Jazakumullah khairal jaza. Anda sangat senang sekali bisa kembali berkumpul bersama antum ya. Setelah sekian lama ya. Dan panitia itu berkali-kali merongrong Anda. Kapan Ustaz? Ya Allah alam kata. September baru insya Allah. Alhamdulillah kita mulai September. Insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghilangkan virus COVID-19 ini. Sehingga nggak ada lagi COVID-COVIDan. Nggak ada lagi jaga jarak atau dan pakai masker. Semua bebas insya Allah mudah-mudahan dalam waktu. Sebenarnya bukan dalam waktu dekat. Ini yang Anda lihat sekarang aja udah kayak gini nih ya. Nggak dari sekarang, dari sebelum waktu itu tuh. Antum adalah orang-orang yang mungkin nomor pertama kalau diajak perang jihad, antum semua jihad semua kayaknya nih. Nggak takut kecuali sama Allah ya. Masya Allah. Iya. Mungkin di sini juga banyak lulusan COVID juga seperti ana. Iya, cuman pura-pura belagak pilon aja ya. طيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته